Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa wa saddada wa qaddar wa nas'aluhu taysira ma ta'assar wa wa'ada bil mazid liman u'tiya qalilan aw kathiran fashakar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nuril azhar was-sirril adhar الحبيب الذي قال بعض واصفيه كأن وجهه قطعة قمر فقال بعضهم بل أضوأ من القمر صلى الله عليه وآله وصحبه الميامين الغرر. أما بعد, yang saya hormati para asatidz, para masyayikh, saya hormati akhina Aswa, yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Subhan, Ustaz Gus Alauddin, Ustaz Gus Bahauddin, yang saya hormati Ustaz Nuh Elsan, para hadirin semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berijtima, berkumpul dalam majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peringatan ikut berbahagia atas kelahiran Sayyidul Awwalin wal Akhirin, khairi khalqillahi ajma'in. Kehadiran kita semuanya pada majlis ini ikut bahagia memperingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ditanya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditanya cinta apa tidak sama Nabi Muhammad, pasti jawabannya cinta. Ketika kita memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti kita itu cinta sama orangnya, pasti. Tapi juga ada makna kita juga cinta sama agama Islam. Kita juga cinta sama hukum-hukumnya Allah, hukum-hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya juga kita cinta sama ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga artinya kita cinta sama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga artinya kita itu mengikuti semuanya rukun Islam, rukun iman, ihsan, karena itu yang dibawa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil orang kalau memperingati Maulid Nabi, itu dia itu akan jadi orang yang paling lurus akidahnya, paling lurus mazhab syariatnya, paling lurus masyrab tariqahnya, paling lurus semua pemikiran manhajnya, karena dia itu memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan buat kita itu kemuliaan. Makanya ketika kita ditanya, kebetulan tadi pagi baru tadi pagi pada subuh saya tanya sama beberapa teman-teman ini, ketika saya tanya di munasabati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertepatan Maulid Nabi, kita ngobrol-ngobrol masalah Nabi. Baru tadi pagi saya tanya, cinta sama Nabi apa tidak? Tak tanya satu-satu teman-teman. Cinta, pasti jawabnya cinta. Terus saya tanya, kenapa cinta? Ada yang jawabannya karena Nabi mengeluarkan kita minadz dzulumati ilan nur. Allah, jamil juga. Ada juga yang menjawab, kenapa cinta Nabi? Karena Nabi itu akhlaknya paling baik. Masya Allah, benar. Yang satunya lagi, kenapa kok cinta Nabi? Ada yang menjawab karena Nabi itu liyutammima makarimal akhlak.
Ada yang mengatakan karena Nabi itu orang karim, orangnya mulia. Semua jawaban, kena jawaban. Sampai ada yang kehabisan jawaban. Kenapa cinta Nabi? Karena ganteng. Enggak apa-apa, memang Nabi ganteng. Paling bagusnya orang itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil semua sebab-sebab orang bisa cinta sama orang lain itu diberikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ini Gusti Allah menyiapkan mukjizat atau irhasat atau keanehan. Kita sering baca Maulid Nabi. Tadi juga kita baca Maulid Nabi. Kira-kira faham maknanya apa tidak? Kira-kira dipahami tadi yang dibaca itu Maulid Nabi? Kalau yang paham, Masya Allah itu ada hikmah besar di situ. Tapi kalau yang nggak paham itu nggak percuma. Meskipun itu bahasa Arab, kita nggak paham, itu yang nggak paham nggak percuma. Soalnya sudah didoakan sama Habib Ali Al-Habsyi wa la'allallah yanfa'u bihil mutakallima wasami'. Mudah-mudahan Allah ngasih manfaat sama yang baca maupun yang mendengarkan. Bifahmin au biwairi fahmin. Pokoknya duduk di situ dikasih kemanfaatan sama Gusti Allah. Ketika dibacakan tadi Maulid Sintedurar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, itu ada keanehan-keanehan. Banyak. Seperti yang diceritakan dalam Sintedurar, wa kullu dabbatin li Quraisy nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dilahirkan, itu wa kullu dabbatin li Quraisy nataqat. Itu seluruh binatang ternaknya yang dipunyai orang-orang Quraisy ketika itu bisa bicara, bisa ngomong bifasihil ibarah, dengan ungkapan yang fasih, jelas. Binatang ini yang ngomong fasih ini. Mu'linatan bikamalil bisyarah, mengumumkan kabar gembira yang sempurna. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama dikandung sama ibunya Sayyidah Aminah. Itu ketika pertama dalam kandungan, hewan-hewannya yang ada di suku Quraisy bisa bicara dengan fasih apa yang diomongke sama binatang-binatang. Ketika itu pertama kali malam pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikandung, itu binatang ngomong humila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah. Sekarang sudah dikandung itu Rasulullah demi Tuhannya Ka'bah. Itu binatang yang ngomong bahasa manusia. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam mukjizatnya apa? Bisa paham bahasanya binatang. Tetap binatangnya ngomong bahasa binatang, cuma Nabi Sulaiman paham. Tapi kalau Rasulullah belum lahir, binatangnya yang ngomong bahasa manusia. Allahu Akbar. Ada arfa'u wa akbaru mu'jizatan. Binatang ngomong keanehan-keanehan. Banyak diriwayatkan kalau kita mengkaji kitab-kitab sirah, ada api yang tidak padam 1000 tahun. Dalam riwayat yang lain 2000 tahun gak padam, dijaga terus. Itu dijaga seperti apa? Mengecil mati, dihidupkan gak bisa hidup lagi, gempar itu. Kemudian mimpinya Raja Persia, ada lagi banyak sekali keanehan-keanehan. Sampai ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, itu pertama kali keluar dari perut ibunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung dalam keadaan sujud. Seperti sujudnya kita waktu sholat, dahinya di tanah, langsung sujud. Kemudian setelah sujud, langsung Nabi walamma baraza sallallahu alaihi wasallam baraza rafi'an tarfahu ila as-sama mu'miyan bidzalika ar-raf'a ila anna lahu
syarafan ala majduhu wa sama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu langsung dalam keadaan sujud, dahinya di atas tanah. Setelah di atas tanah langsung melihat ke atas, ke langit, sambil isyarah sama telunjuknya satu, isyarah tauhid. Langsung bicara itu Nabi. Langsung ketika baru lahir bicara, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Langsung bicara fasih. Dalam riwayat yang lain ditambah walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam riwayat yang lain jalalu rabbir rafi'. Itu mukjizat Nabi irhas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dilahirkan. Mukjizat Nabi yang bisa bicara ketika dilahirkan siapa? Yang dalam Quran disebut Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu bayi sudah bisa bicara. Tapi ketika apa itu Nabi Isa bicara? Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa alaihissalam itu bicara ketika bayi. Cuma ketika bayi bicaranya itu setelah fil mahdi. Fil mahdi digendong sama ibunya. Lahir biasanya kalau bayi lahir dimandikan. Setelah dimandikan dikasih kain. Sudah makan berapa waktu itu sudah? Setengah jam mungkin ya. Setelah itu baru digendong. Setelah itu baru dibawa jalan. Setelah itu baru ketemu sama kaumnya. Setelah itu baru geger-geger sama kaumnya Sayyidah Maryam. Setelah itu Sayyidah Maryam isyarah tanya bayi ini. Baru qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Isa bicara itu setelah berapa lama setelah dilahirkan? Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, langsung. Allah. Ini menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah punya misi sejak lahir, yaitu ibadah. Ketika ada sebagian orang membahas hadis laulaka lama khalaqatul aflaq, itu hadis terkenal ya. Dulu ketika ada hadis itu sempat dulu itu terkenal. Ketika saya kecil banyak sekali kiai guru-guru saya itu nyebut hadis itu, banyak sekali. Ya, tapi sekarang ada yang nyebut hadis itu. Hah? Sudah nggak terdengar lagi ya? Kenapa kira-kira? Hah? Ada yang ramai membahas nilai hadis itu dhaif. Hadisnya dhaif. Akhirnya ada suaranya hadis itu lagi. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Andai bukan karena kau wahai Nabi, andai bukan karena kau wahai Nabi, gak akan kuciptakan alam ini. Itu hadis qudsi. Ini sekarang gak ada lagi saya dengar kiai atau guru-guru kita atau para khutbah membahas hadis itu. Wallah alam karena alasannya apa. Cuma kemarin Al-Fakir juga membahas sama teman-teman, itu ada memang itu hadis dalam ilmu mustalah itu dhaif. Mungkin karena itu dhaif akhirnya nggak ada yang lagi yang membicarakan. Tapi kalau dikasih memang dari segi ilmu mustalah, ya itulah ilmu mustalah, itulah ilmu hadis. Cuma kalau dari segi makna nggak ada yang dhaif, makna sahih. Karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan diciptakan itu untuk karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan karena Nabi diciptakan, Nabi lah semua alam semesta diciptakan. Itu seakan-akan Gusti Allah itu nggak akan menciptakan bumi, langit, manusia semuanya kecuali sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna yang ada dikandung di hadis itu semuanya sahih, meskipun secara ilmu hadis ya seperti itulah dhaif. Tapi secara makna sahih.
Bahkan ketika kita baca Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah dalam Quran berfirman, saya enggak menciptakan jin maupun manusia kecuali satu tok tujuannya, ibadah. Enggak ada tujuan selain ibadah. Nah sekarang kita darul amal, alam untuk ibadah itu di dunia atau di barzakh atau di mauqif atau di sirat atau di mizan atau di surga. Ketika kita mau bisa beribadah itu harus berada di alam yang mana? Di dunia. Ketika kita bisa beramal itu cuma di dunia. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi. Gusti Allah itu menentukan buat manusia semuanya, yang di langit, yang di bumi, itu ditundukkan buat manusia. Biar manusianya itu apa? Biar bisa tenang di dunia, aman. Terus kalau tenang aman bisa apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa man sayyidul abidin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laulaka lama khalaqtul afla. Ini kita ketika memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam sama saja kita memperingati hari diciptakannya, hari diamankannya, ditundukkannya bumi langit semua buat manusia, karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil ini kita itu harus pintar-pintar gali sebanyak-banyaknya ketika peringatan Maulid Nabi, enggak cuma rutinitas. Kalau rutinitas baik sudah, Masya Allah. Cuma kalau kita mau gali, kita memperingati Maulid itu artinya apa? Itu sangat banyak. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan sama Gusti Allah, awalnya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kemudian beliau tumbuh, beliau sudah dikasih sifat-sifat yang mulia. Ba'da dikasih sifat-sifat yang mulia, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi Nabi, jadi Rasul. Mukjizatnya hebat. Itu dalil. Kalau orang sudah ditakdirkan jadi orang besar, itu tetap Gusti Allah kasih dia sebab-sebab untuk jadi orang besar. Ya kemudian nyengkrang enak-enak, akhirnya pokok ditakdirkan jadi orang besar, akhirnya ya wes takdir besar-besar. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang macam, sudah dibuat sama Gusti Allah itu memang macam. Jadi sayyidul awwalin wal akhirin. Itu semuanya ibarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban bi dzikrillah ta'ala wa ta'ala Nabi ya Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa wa saddada wa qaddar wa nas'aluhu taysira ma ta'assar wa wa'ada bil mazidi liman u'tiya qalilan aw kathiran fashakar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nuril azhar was-sirril adhar الحبيب الذي قال بعض واصفيه كأن وجهه قطعة قمر فقال بعضهم بل أضوأ من القمر صلى الله عليه وآله وصحبه الميامين الغرر. أما بعد, yang saya hormati para asatid, para masyayikh, saya hormati akhina Aswa, yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Subhan, Ustaz Gus Alauddin, Ustaz Gus Bahauddin, yang saya hormati Ustaz Nuh Elsan, para hadirin semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berijtima, berkumpul dalam majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peringatan ikut berbahagia atas kelahiran Sayyidul Awwalin wal Akhirin khairi khalqillahi ajma'in. Kehadiran kita semuanya pada majlis ini ikut bahagia memperingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ditanya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditanya cinta apa tidak sama Nabi Muhammad, pasti jawabannya cinta. Ketika kita memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti kita itu cinta sama orangnya, pasti. Tapi juga ada makna kita juga cinta sama agama Islam. Kita juga cinta sama hukum-hukumnya Allah, hukum-hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya juga kita cinta sama ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga artinya kita cinta sama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga artinya kita itu mengikuti semuanya rukun Islam, rukun iman, ihsan, karena itu yang dibawa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil orang kalau memperingati Maulid Nabi, itu dia itu akan jadi orang yang paling lurus akidahnya, paling lurus mazhab syariatnya, paling lurus masyrab tariqahnya, paling lurus semua pemikiran manhajnya, karena dia itu memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan buat kita itu kemuliaan. Makanya ketika kita ditanya, kebetulan tadi pagi baru tadi pagi pada subuh saya tanya sama beberapa teman-teman ini, ketika saya tanya di munasabati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertepatan Maulid Nabi, kita ngobrol-ngobrol masalah Nabi. Baru tadi pagi saya tanya, cinta sama Nabi apa tidak? Tak tanya satu-satu teman-teman. Cinta, pasti jawabnya cinta. Terus saya tanya, kenapa cinta? Ada yang jawabannya karena Nabi mengeluarkan kita minadh dhulumat ilan nur. Allah, jamil juga. Ada juga yang menjawab, kenapa cinta Nabi? Karena Nabi itu akhlaknya paling baik. Masya Allah, benar. Yang satunya lagi, kenapa kok cinta Nabi? Ada yang menjawab karena Nabi itu liyutammima makarimal akhlak.
Ada yang mengatakan karena Nabi itu orang karim, orangnya mulia. Semua jawaban, kena jawaban. Sampai ada yang kehabisan jawaban. Kenapa cinta Nabi? Karena ganteng. Enggak apa-apa, memang Nabi ganteng. Paling bagusnya orang itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil semua sebab-sebab orang bisa cinta sama orang lain itu diberikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ini Gusti Allah menyiapkan mukjizat atau irhasat atau keanehan-keanehan. Kita sering baca Maulid Nabi. Tadi juga kita baca Maulid Nabi. Kira-kira faham maknanya apa tidak? Kira-kira dipahami tadi yang dibaca itu Maulid Nabi? Kalau yang paham, Masya Allah itu ada hikmah besar di situ. Tapi kalau yang nggak paham itu nggak percuma. Meskipun itu bahasa Arab, kita nggak paham, itu yang nggak paham nggak percuma. Soalnya sudah didoakan sama Habib Ali Al-Habsyi wa la'allallah yanfa'u bihil mutakallima wasami'. Mudah-mudahan Allah ngasih manfaat sama yang baca maupun yang mendengarkan. Bifahmin au biwairi fahmin. Pokoknya duduk di situ dikasih kemanfaatan sama Gusti Allah. Ketika dibacakan tadi Maulid Sintedurar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, itu ada keanehan-keanehan. Banyak. Seperti yang diceritakan dalam Sintedurar, wa kullu dabbatin li Quraisy nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dilahirkan, itu wa kullu dabbatin li Quraisy nataqat. Itu seluruh binatang ternaknya yang dipunyai orang-orang Quraisy ketika itu bisa bicara, bisa ngomong bifasihil ibarah, dengan ungkapan yang fasih, jelas. Binatang ini yang ngomong fasih ini. Mu'linatan bi kamalil bisyarah, mengumumkan kabar gembira yang sempurna. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama dikandung sama ibunya Sayyidah Aminah. Itu ketika pertama dalam kandungan, hewan-hewannya yang ada di suku Quraisy bisa bicara dengan fasih apa yang diomongke sama binatang-binatang. Ketika itu pertama kali malam pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikandung, itu binatang ngomong humila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah. Sekarang sudah dikandung itu Rasulullah, demi Tuhannya Ka'bah. Itu binatang yang ngomong bahasa manusia. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam mukjizatnya apa? Bisa paham bahasanya binatang. Tetap binatangnya ngomong bahasa binatang, cuma Nabi Sulaiman paham. Tapi kalau Rasulullah belum lahir, binatangnya yang ngomong bahasa manusia. Allahu Akbar. Ada arfa'u wa akbaru mu'jizatan. Binatang ngomong. Keanehan-keanehan banyak diriwayatkan kalau kita mengkaji kitab-kitab sirah. Ada api yang tidak padam 1000 tahun. Dalam riwayat yang lain 2000 tahun gak padam, dijaga terus. Itu dijaga seperti apa? Mengecil mati, dihidupkan gak bisa hidup lagi, gempar itu. Kemudian mimpinya Raja Persia, ada lagi banyak sekali keanehan-keanehan. Sampai ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, itu pertama kali keluar dari perut ibunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung dalam keadaan sujud. Seperti sujudnya kita waktu sholat, dahinya di tanah, langsung sujud. Kemudian setelah sujud, langsung Nabi walamma baraza sallallahu alaihi wasallam baraza rafi'an tarfahu ila as-sama mu'miyan bidzalika ar-raf'a ila anna lahu
syarafan ala majduhu wa sama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu langsung dalam keadaan sujud, dahinya di atas tanah. Setelah di atas tanah langsung melihat ke atas, ke langit, sambil isyarah sama telunjuknya satu, isyarah tauhid. Langsung bicara itu Nabi. Langsung ketika baru lahir bicara, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Langsung bicara fasih. Dalam riwayat yang lain ditambah walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam riwayat yang lain jalalu rabbir rafi'. Itu mukjizat Nabi Irhas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dilahirkan. Mukjizat Nabi yang bisa bicara ketika dilahirkan siapa? Yang dalam Quran disebut Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu bayi sudah bisa bicara. Tapi ketika apa itu Nabi Isa bicara? Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa alaihissalam itu bicara ketika bayi. Cuma ketika bayi bicaranya itu setelah fil mahdi. Fil mahdi digendong sama ibunya. Lahir biasanya kalau bayi lahir dimandikan. Setelah dimandikan dikasih kain. Sudah makan berapa waktu itu sudah? Setengah jam mungkin ya. Setelah itu baru digendong. Setelah itu baru dibawa jalan. Setelah itu baru ketemu sama kaumnya. Setelah itu baru geger-geger sama kaumnya Sayyidah Maryam. Setelah itu Sayyidah Maryam isyarah tanyai bayi ini. Baru qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Isa bicara itu setelah berapa lama setelah dilahirkan? Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, langsung. Allah. Ini menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah punya misi sejak lahir, yaitu ibadah. Ketika ada sebagian orang membahas hadis, laulaka lama khalaqatul aflaq. Itu hadis terkenal ya. Dulu ketika ada hadis itu sempat dulu itu terkenal. Ketika saya kecil banyak sekali kiai, guru-guru saya itu nyebut hadis itu. Banyak sekali. Ya, tapi sekarang ada yang nyebut hadis itu. Hah? Sudah nggak terdengar lagi ya? Kenapa kira-kira? Hah? Ada yang ramai membahas nilai hadis itu dhaif. Hadisnya dhaif. Akhirnya ada suaranya hadis itu lagi. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Andai bukan karena kau wahai Nabi, andai bukan karena kau wahai Nabi, gak akan kuciptakan alam ini. Itu hadis qudsi. Ini sekarang gak ada lagi saya dengar kiai atau guru-guru kita atau para khutbah membahas hadis itu. Wallah alam karena alasannya apa. Cuma kemarin Al-Fakir juga membahas sama teman-teman, itu ada memang itu hadis dalam ilmu mustalah itu dhaif. Mungkin karena itu dhaif akhirnya nggak ada yang lagi yang membicarakan. Tapi kalau dikasih memang dari segi ilmu mustalah, ya itulah ilmu mustalah, itulah ilmu hadis. Cuma kalau dari segi makna nggak ada yang dhaif, makna sahih. Karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan diciptakan itu untuk karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan karena Nabi diciptakan, Nabi lah semua alam semesta diciptakan. Itu seakan-akan Gusti Allah itu nggak akan menciptakan bumi, langit, manusia semuanya kecuali sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna yang ada dikandung di hadis itu semuanya sahih, meskipun secara ilmu hadis ya seperti itulah dhaif. Tapi secara makna sahih.
Bahkan ketika kita baca Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah dalam Quran berfirman, saya enggak menciptakan jin maupun manusia kecuali satu tok tujuannya, ibadah. Enggak ada tujuan selain ibadah. Nah sekarang kita darul amal, alam untuk ibadah itu di dunia atau di barzakh atau di mauqif atau di sirat atau di mizan atau di surga. Ketika kita mau bisa beribadah itu harus berada di alam yang mana? Di dunia. Ketika kita bisa beramal itu cuma di dunia. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi. Gusti Allah itu menentukan buat manusia semuanya, yang di langit, yang di bumi itu ditundukkan buat manusia. Biar manusianya itu apa? Biar bisa tenang di dunia, aman. Terus kalau tenang aman bisa apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa man sayyidul abidin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laulaka lama khalaqtul afla. Ini kita ketika memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam sama saja kita memperingati hari diciptakannya, hari diamankannya, ditundukkannya bumi langit semua buat manusia, karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil ini kita itu harus pinter-pinter gali sebanyak-banyaknya ketika peringatan Maulid Nabi. Enggak cuma rutinitas. Kalau rutinitas baik sudah, Masya Allah. Cuma kalau kita mau gali, kita memperingati Maulid itu artinya apa? Itu sangat banyak. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan sama Gusti Allah awalnya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kemudian beliau tumbuh, beliau sudah dikasih sifat-sifat yang mulia. Ba'da dikasih sifat-sifat yang mulia, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi Nabi, jadi Rasul. Mukjizatnya hebat. Itu dalil. Kalau orang sudah ditakdirkan jadi orang besar, itu tetap Gusti Allah kasih dia sebab-sebab untuk jadi orang besar. Ya kemudian yang kerang enak-enak, akhirnya pokok ditakdirkan jadi orang besar, akhirnya ya wes takdir besar-besar. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang macam, sudah dibuat sama Gusti Allah itu memang macam. Jadi sayyidul awwalin wal akhirin. Itu semuanya ibarat. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam